Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi sistem ekskresi. Sekarang kita akan membahas tentang nefron. Nefron adalah unit struktural fungsional penyusun ginjal. Ginjal manusia disusun oleh 1 juta nefron. Tempat terjadinya pembentukan urin di nefron, dan nefron terdiri dari 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Kemudian badan Maslihi ada glomerulus, merupakan kapiler yang berbentuk bola berjaring, berhubungan dengan arteriola atau pemeliharaan tekanan darah, arteriola afferent lebar, arteriola afferent itu sempit. Fungsinya adalah sebagai alat penyaringan atau filtrasi darah. Kita masuk tubulus ginjal, terdiri dari bagian tubulus yang mengelilingi glomerulus disebut sebagai kapsul Bowman. Kemudian ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, dan ada tubulus distal. Tipe nefron pertama, nefron kortikal, terletak di bagian korteks ginjal. Sebagian besar nefron termasuk ke dalam tipe ini. Kemudian nefron juxtamedular, terletak di bagian medula ginjal. Kapiler peritubular, kelanjutan dari arteriola efferent glomerulus, normalnya memiliki tekanan darah yang rendah. Ujung kapiler bermuara pada venula, hampir menempel sepanjang tubulus ginjal, mengabsorpsi kembali zat-zat tertentu dari tubulus pengumpul. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3. Pertama adalah filtrasi penyaringan, yang disaring itu air, garam, HCO3, H+, urea, glukosa, asam amino, dan beberapa obat-obatan. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali yang terjadi di tubulus proksimal, dan sekresi atau augmentasi, yaitu penambahan zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kita masuk proses pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan, disebut filtrasi, terjadi pada kapiler glomerulus, yakni kapiler darah yang bergulung-gulung di dalam kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium sehingga mempermudah penyaringan. Hasil penyaringan ini disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian yang kedua adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Filtrat glomerulus disebut sebagai urin primer mengalir ke pembuluh atau tubulus proksimal. Di dalam tubulus terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Penyerapan bahan berlangsung secara transport aktif. Air juga mengalami reabsorpsi secara osmosis. Bahan-bahan yang telah diserap oleh tubulus proksimal dikembalikan lagi ke darah melalui pembuluh kapiler yang terdapat di sekeliling tubulus. Penyerapan air juga terjadi di dalam tubulus distal. Proses reabsorpsi bahan-bahan berguna juga terjadi di lengkung Henle, terutama reabsorpsi ion natrium. Setelah reabsorpsi akan menghasilkan urin sekunder. Augmentasi, yaitu proses menambah zat-zat anurea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Pembentukan urin dari dalam ginjal. Ini adalah prosesnya. Kita masuk ureter. Ureter adalah saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Jumlahnya sepasang, berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandungan urin yang normal terdiri dari 96% air, 20% urea, dan 2% metabolit lain. Hasil metabolit lain yaitu zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin, garam-garam mineral, vitamin B dan C yang berlebih dalam darah. Kemudian ada uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria
dilalui urin juga, dan menjadi sel kelamin jantan. Pengaturan proses pembentukan urin. Ketika kadar cairan tubuh kita normal, itu dalam kondisi hemostatis, kemudian ada stimulus rangsangan ketika kadar air pada tubuh berkurang, misalnya pada saat panas hari atau berolahraga, maka tubuh menstimulus hipotalamus. Pusat pengaturan osmoregulasi hipotalamus akan merangsang hipofisis posterior sehingga akan menyebabkan peningkatan penyerapan air, dan pusat hipotalamus menyebabkan kita menjadi haus. Ketika kita haus, kita minum air dalam jumlah yang cukup sehingga terjadilah penyerapan air sehingga memulihkan kurungan cairan di dalam tubuh kita. Oke anak-anak, dalam materi kita hari ini kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Selamat pagi semuanya.